Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tera Dinda Andara, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar fungsi grafik polinomial untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Tria Utari, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bagaimana cara menentukan gambar grafik polinomial? Nah, sebelum kita menentukan bagaimana cara menggambar grafik polinomial, di sini saya sudah membuat salah satu contohnya, yaitu dengan menyelesaikan grafik fungsi f(x) sama dengan 6x kuadrat min 2x pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita memerlukan langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu genap ganjil yang mana f min x itu sama dengan fx. Terus langkah yang kedua kita tentukan titik potong sumbu x, di mana fx itu sama dengan y dan y sama dengan 0. Setelah kita dapatkan titik potongnya di sumbu x, kita mencari lagi di langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik potong sumbu y, di mana x sama dengan 0. Setelah didapatkan titik sumbu x dan sumbu y, langkah yang keempat kita menentukan titik kritis, yang mana di titik kritis tersebut kita memerlukannya untuk melanjutkan di langkah-langkah berikutnya. Langkah yang kelima menentukan fungsi naik turun, yang mana jika melebihi 0 maka fungsinya naik, tapi jika kurang dari 0 maka fungsinya turun. Nah, seperti yang digambar, setelah menentukan garis bilangan maka kita uji titiknya di titik sesudahnya dan sebelumnya. Nah, di sana kan sudah tertera 0 dan 2, di titik 0 dan 2, maka kita perlu menguji titik di min 1, 1 dan 3. Setelah kita mendapatkan fungsi naiknya dan juga fungsi turunnya, kita akan melanjutkan ke langkah yang keenam, yaitu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Setelah mendapatkan nilai maksimum dan minimum, langkah selanjutnya ada di langkah 7, yaitu menentukan cekung ke atas dan cekung ke bawah. F aksen X itu sama dengan 12x min 6x kuadrat, dimana turunan yang keduanya itu adalah f aksen 2x sama dengan 12 min 12x, dimana didapatkan x-nya itu nanti sama dengan 1. Lalu kita buat garis bilangannya. Untuk menentukan cekung ke atas dan cekung ke bawahnya, kita uji dulu pada titiknya, dimana uji pada titik sebelum dan sesudah. Ini kan didapatkan bahwa garis bilangannya adalah 1, maka kita uji dulu pada 0 f, tapi di turunan kedua ya teman-teman. Jadi f aksen 2 0 itu sama dengan 12 min 12x, maka hasilnya dapatlah 12, itu cekung ke atas karena melebihi 0. Terus uji pada titik 2, dimana hasilnya didapatlah min 12, itu cekung ke bawah karena min 12 adalah kurang dari 0. Nah, dari langkah 7 tersebut dapatlah keterangannya bahwa kalau lebih dari 1 itu cekung ke atas dan kurang dari 1 itu cekung ke bawah, dimana cekung ke atasnya itu berada di titik min tak hingga 1 dan cekung ke bawahnya adalah 1, tak hingga. Baik, langkah yang ke-9 itu adalah menggambar grafik, dimana fx-nya tadi kan sama dengan 9x kuadrat min 2x pangkat 3. Nah, karena kita sudah mencari tadi langkah 1 sampai 8, kita masukkan saja ke dalam grafisnya, dimana titik potong x yang kita sudah dapatkan tadi, dimana titik potong yang kita dapatkan tadi itu berada di titik 0,0, berarti di sini ya, 0,0. Nah, terus di titik 3,0 sini kita buat dulu 3,0, ini 3,0.
titik potong X nya. Nah, setelah didapatkan titik potong X nya, kita buat lagi di titik potong Y, dimana titik potong Y itu berada di titik 0,0, jadi tetap di sini. Setelah titik potong Y, kita buat lagi titik kritisnya, dimana titik kritis tadi sudah kita dapatkan berada di titik 0,0 dan di titik 0,2, berarti di sumbu X ya, sini 2,0. Nah, ini dinamakan dengan titik kritis. Nah, setelah titik kritis, lalu kita fungsi naiknya, jadi fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik tadi didapatkan yaitu sebesar 0 sampai 2. Berarti kalau dari 0 sampai 2 itu fungsi naiknya di sini dari 0 sampai 2 kan. Itu terserah kita ya, mau taruh di mana aja boleh gitu kan. Ini dari 0 kita ambil agak ke atas dikit ya. Nah, dari sini aja. Nah, dari sini dari 0 ini sampai ke 2-nya. 0 dan 2 ya. Ini. Nah, di sini. Nah, ini adalah fungsi naiknya. Di 0 sampai 2. Terus fungsi turunnya. Fungsi turunnya itu berada di min tak hingga sampai 0,0 dan 2 sampai min tak hingga. Berarti kita buat dulu dari min tak hingga sampai 0 ya. Itu yang fungsi turunnya. Berarti fungsi turunnya itu tuh terserah kita ya, mau dari mana aja gitu. Dari 0, di bawahnya juga boleh. Dari 0 ke min tak hingga, buat tanda panah ya, karena itu tak hingga, ini fungsi turun. Terus fungsi turun satu lagi di 2 sampai min tak hingga. Kalau 2 sampai min tak hingga itu berarti dari sini, dari 2 dari min tak hingga 2-nya. Berarti kita tarik ke kanan, fungsi turun. Nah, kalau tipe X nya sudah dapat, tipe Y nya juga sudah, titik kritis sudah, fungsi naik sudah, fungsi turun sudah, barulah kita buat di nilai maksimum dan nilai minimumnya. Berarti kalau nilai maksimum itu kan berada tadi yang sudah kita dapat itu berada di titik 2 dan di titik 2 dan 8, berarti di sini titik ini, titik 2 ini sama dengan titik 8 ini. Itu nilai maksimum. Kita buat nih di titiknya dulu. Nah, sini 8 itu dinamakan dengan titik maksimum. Kalau titik minimumnya itu berada di 0,0, berarti di sini ya, di sini 0,0 titik minimum. Nah, sudah didapatkan titik maksimum dan minimum, itu kita cari lagi yang dicekung ke atas, dimana cekung ke atas tadi itu dari min tak hingga sampai 1,1 sampai 1, terus cekung ke bawahnya dari 1 sampai tak hingga. Terus cekung ke atasnya itu kan sama dengan 12, cekung ke bawahnya sama dengan min 12. Berarti cekung ke atasnya itu di sini. Dari selanjutnya kita cari ke cekung ke atas ini dengan 12,
dimana cekung ke atasnya itu dari min tak hingga sampai 1 kan. Nah itu tuh cekung ke atasnya, berarti kita tarik dari min tak hingga dari 1 sampai min tak hingga tuh di sini ya, sini kita sejajarkan dulu. Nah, kalau tak hingga dikasih tanda panah ya. Nah ini dinamakan dengan cekung ke atas. Terus cekung ke bawah. Cekung ke bawahnya itu dimana 1 dan tak hingga. Berarti kalau cekung ke bawah kita tarik juga dari 1 ke tak hingga kan. Nah sini. Ini 1 sini. Ingat tak hingga harus diberi tanda panah ya. Ini cekung ke bawah. Nah setelah cekung ke atas, cekung ke bawah, barulah kita cari titik beloknya. Titik belok itu dari 1 dan 4 kan, berarti kalau dari 1 dan 4 itu dari sini. Nah ini titik belok dari 1 sampai 4. Kita buat titik-titiknya dulu. Nah ini 4 titik belok. Nah dapatlah kan titik belok. Oke, karena sudah semua ditentukan, terus titik potongnya itu tadi di 0,0, maka ininya ke bawah. Nah ini itu ke bawah karena fungsinya turun. Terus di titik maksimum ini tadi di 2,8 itu gunungnya itu ke atas. Ini itu karena fungsinya naik. Oke, karena semua titiknya sudah didapatkan, terus di ini tadi kan di titik 2,8 didapatkan dari gunung atasnya karena F nya naik. Nah ini nih dari 0 sampai tak hingga, melewati titik di 3,0. Ini tak hingga. Ingat kalau tak hingga di akhir garisnya itu dibuat tanda panah ya. Nah terus yang di sini dari 0 ke minta hingga itu sampai sampingan di titik beloknya. Karena titik beloknya itu berada di titik 4, maka itu akan menyatu di titik 2,8 nanti. Jadi gambarnya jadi gini. Nah setelah sudah digambari semuanya, maka didapatlah gambar grafik polinomial dari 6x pangkat 2 min 2x pangkat 3 itu adalah seperti ini. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya tentang cara menggambar atau menyelesaikan grafik fungsi polinomial. Nah, kalau dalam menggambar grafik polinomial itu disarankan untuk mengingat ada 8 langkah atau 9 langkah. Dari salah satunya itu menentukan langkah pertama yaitu menentukan genap ganjilnya, kedua titik potong X, terus titik potong Y, titik kritis, fungsi naik dan turun, nilai maksimum dan minimum, cekung ke atas dan cekung ke bawah, titik belok, baru menggambar grafik. Mungkin itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.